Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri dan kali ini gue akan ngebahas tentang seorang politisi yang sudah meninggalkan dunia hitam, yaitu Ganjar Pranowo. Ya kan benar kan, rambutnya kan udah putih semua. Jadi sudah meninggalkan dunia hitam nih Pak Ganjar ini. Dan menurut gue sih beliau ini orang yang diomongin di mana-mana soal Pilpres 2024 nanti. Jadi setiap survei, pembicaraan mengenai Pilpres itu nyaris nama beliau tidak pernah absen lah di diskusi-diskusi yang dilakukan di berbagai macam tempat. Nah, kalau orang bicara Pilpres itu orang bicara soal Ganjar Pranowo gitu, kayak kalau orang ngomong MLI ya Coki Muslim gitulah, kira-kira kayak gitu. Jadi sekarang tuh Pilpres 2024 tuh udah sangat kuat asosiasinya dengan Pak Ganjar Pranowo ini. Dan eh, lagi-lagi ini sosok yang sama seperti Mas Anies, seperti Mas Ganjar ini sama kayak Mas Anies, Kang Emil gitu, Ridwan Kamil, bukan seorang yang punya partai politik. Lagi-lagi gue jelasin ya, punya partai politik di sini yang gue maksud adalah orang yang punya kontrol full terhadap keputusan partai politik. Kita tahu partai politik ini memang keputusannya cenderung kolektif kolegial, tapi tetap ketetapan tertinggi itu ada di ketua umum, sekjen gitu misalnya. Dan Mas Ganjar, Mas Anies, dan Kang Emil bukanlah orang yang bisa memutuskan maunya partai politik. Nah, di situ itu maksud gue definisi soal gak punya partai politik. Nah, kemarin tuh gue ngomong Pak Luhut tuh di oceh-ocehin, oh Pak Luhut tuh kan Golkar apa macam ya. Tapi kan bukan orang yang punya kontrol full gitu terhadap keputusan partai politik. Nah, itulah yang ingin gue garis bawahi. Dan apabila partainya tidak memberikan dukungan bagi Pak Ganjar di 2024 nanti, kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Kalau kita lihat profilnya Pak Ganjar ini, beliau ini kan dulu 2004 itu jadi anggota DPR RI, itu bukan anggota DPR RI yang memenangkan pemilu gitu. Jadi beliau ini bukan anggota DPR RI yang memenangkan pemilu, dalam artian dia ini adalah PAW dari Yakob Tobing yang ditunjuk oleh Presiden Megawati ketika itu untuk menjadi duta besar di Korea Selatan. Dan kemudian Pak Ganjar yang kalah di pemilihan 2004 itu naik sebagai pengganti antar waktu di DPR RI. Jadi dia adalah pengganti dari jagoannya PDIP lah di dapil itu gitu. Dan kemudian Pak Ganjar 2004 tuh jadi anggota DPR RI, mulai speak up, mulai publik nasional mengenalnya, dan dia mulai kenal juga dengan elit-elit nasional. Dulu itu sering banget masuk TV. Kalau lo nonton tuh dari gue nontonnya tahun-tahun 2008 lah, sebelum pemilu 2009 tuh. Ya itu sering banget Mas Ganjar ini ada di TV. Sorry ya, gue manggil kadang-kadang Pak, kadang-kadang Mas ya. Jadi Mas itu brand beliau, bukan karena gue nggak hormat. Pak itu panggilan seorang pejabat publik gitu, bukan karena gue nggak hormat nih. Mas Ganjar itu brandnya beliau gitu. Nah dua-duanya oke-oke aja ya. Dan 2004 itu kemudian beliau maju lagi di 2009 menjadi calon wakil rakyat anggota DPR RI dan menang, terpilih ketika itu karena popularitasnya sudah naik gitu ya. Dan 2009 yang menang capres bukan Bu Mega, yang menang itu Pak SBY ketika itu. Dan Mas Ganjar ini memperlihatkan soal seseorang yang memiliki keteguhan dan kesabaran lah dalam menjalani jalan politik gitu. Dia sangat bersabar,
sangat melewati step by step yang harus dia lalui gitu untuk menjadi seorang pejabat publik atau menjalani jalan politik. Dan kita nggak tahu juga, nggak banyak yang tahu juga soal usaha-usahanya yang lain, kayaknya juga nggak ada ya usaha-usahanya yang lain yang menonjol juga. Dia memang seorang profesional politician lah. Jadi kalau Pak Jokowi kan memang pengusaha mebel tadinya, Kang RK arsitek gitu kan, terus Pak Anies rektor. Nah kalau Mas Ganjar ini memang dia politisi karir gitu. Jadi kalau kita lihat politisi karir di Indonesia itu sebenarnya nggak banyak gitu yang orang memang melalui jalan politik gitu. Misalnya kayak Adian Apitupulu gitu misalnya juga melalui jalan politik, bukan seorang yang punya pekerjaan lain kemudian punya popularitas dan punya uang kemudian masuk ke politik gitu. Nah, tapi Pak Ganjar ini tipikal seorang profesional politician yang melewati step by step karir kepemimpinan melalui partai politik gitu. Dan mungkin pikiran-pikirannya sejak zaman kuliah itu masih bisa dicek, masih bisa di tracking gitu oleh kita sampai hari ini. Dan kemudian tahun 2013 secara mengejutkan PDIP menunjuk Mas Ganjar untuk pencalonan gubernur di Jawa Tengah. Dan lu tahu nggak waktu itu Mas Ganjar ini adalah kandidat dengan popularitas yang sangat lemah lah ketika itu. Jadi kayak kuda hitam lah. Jadi bukan unggulan. Waktu itu tagline-nya boten korupsi, boten ngapusi gitu waktu itu. Dan jateng gayeng gitu. Dan itu sangat muter ketika itu dan isunya tagline-nya sangat muter dan Mas Ganjar bisa kita bilang waktu itu berhasil melewati Pilgub Jateng itu sebagai kuda hitam walaupun partainya kuat gitu. Tapi sejak awal beliau masuk gelanggang itu masuk percaturan bukan kandidat unggulan. Bahkan di PDIP itu ada beberapa kandidat lain yang surveinya lebih besar daripada Mas Ganjar gitu. Salah satunya tahu nggak lo yang paling tinggi surveinya waktu itu? Ya, yang paling tinggi surveinya di Pilgub Jateng waktu 2013 itu, ini seingat gue ya, gue baca surveinya, itu Budiman Sujatmiko. Jadi Budiman Sujatmiko punya elektabilitas yang sangat besar ketika itu, tapi dukungan politik PDIP diberikan kepada Mas Ganjar gitu. Akhirnya Mas Ganjar maju melawan petahana Bibit Waluyo dan menang Mas Ganjar waktu itu. Itu periode pertama itu. Menangnya sekitar 30%-an gitu. Nggak gede. Dan masuk kepada periode kedua, Mas Ganjar ini juga melawan kandidat PKB Gerindra dan menangnya juga nggak mutlak-mutlak amat, sebenarnya 58%. Jadi bukan orang dengan kemenangan yang besar juga, walaupun popularitasnya begitu tinggi, orang begitu di sosmed aktif gitu, tapi kemenangannya tidak mutlak dan dia sebagai incumbent pun juga tidak menang dengan suara yang meyakinkan gitu. Dan gue merasa bahwa memang inilah yaitu profesional politician tadi melewati step by step, melewati semua langkah gitu ya. Dan kalau melihat track recordnya ini gitu, kemungkinan besar itu Mas Ganjar itu tidak, kalau PDIP nggak dukung, menurut gua nih, itu agak sulit juga buat beliau mencalonkan diri. Kalau ngikutin track beliau selama ini yang benar-benar step by step, sangat aman, lihat momentum, lihat ikut kepada dorongan partai gitu ya. Melihat track recordnya selama ini agak sulit dia twist gitu untuk maju tanpa blessingnya PDIP. Tapi kalau kita lihat apakah ini akan jadi momentum
Mas Ganjar untuk mencoba peruntungannya sendiri. Nah, karena ada momentum 2024 surveinya tinggi banget. Jadi kalau di kepala Mas Ganjar apapun yang terjadi saya harus maju gitu karena lihat momentum ini tanpa PDIP pun saya akan maju. Ya itu akan sangat banyak gitu yang tertarik. Kalau kita lihat surveinya Mas Ganjar sekarang itu berada di angka 10 sampai 16% gitu ya. Ya, tapi kalau kita bedah nih dari 58% suaranya di Jawa Tengah, di mana pemilih Jawa Tengah itu adalah 17%-nya nasional, itu kemungkinan besar suara Mas Ganjar di survei itu 10 sampai 16% itu adalah suara orang Jawa Tengah sama saudara-saudaranya di daerah lain gitu. Jadi orang Jawa Tengah perantauan gitu karena 17% pemilih itu udah Jawa Tengah tuh. Jadi dari 17% itu 58 udah pernah memilih Mas Ganjar di Pilkada. Dan kemungkinan besar 58% ini masih ingin membawa Mas Ganjar jadi presiden gitu. Tapi ada sisa suara yang nggak memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dari Jawa Tengah. Tapi 58% di Jawa Tengah pun itu udah sekitar 8-9% nasional gitu. Udah hampir 10% nasional. Nah, jadi dengan situasi tersebut, dia sudah punya baseline yang besar, berbeda dengan Kang Emil di Jawa Barat. Kang Emil di Jawa Barat itu menangnya dengan perolehan 41%, 39%, pokoknya di bawah 50%. Jadi kalau dikonversi ke nasional pun dia nggak akan sebesar Mas Ganjar gitu. Dan kita tahu di seluruh Indonesia itu ada orang Jawa Tengah gitu. Kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi masih kemungkinan besar itu ya seperti halnya dulu Pak Jokowi juga orang Jawa Tengah gitu. Nah ini kemungkinan besar dukungan Jawa Tengah itulah yang besar untuk Pak Ganjar dan apabila di kepala Pak Ganjar menganggap ini sebuah momentum, gue mengira ada paling tidak itu 4 partai gitu yang mungkin memberikan dukungan gitu. Ya sebut saja Nasdem, ya Nasdem, PKB, terus P3. Bisa jadi PKS juga ikut sini gitu. Kalau misalnya Anies Ganjar atau Ganjar Anies gitu misalnya, ya kan? Jadi PKS bisa ikut juga. Dan kenapa gue bilang 4 partai ini yang paling potensial? Karena 4 partai ini punya kepentingan yang sangat besar di Jawa Tengah gitu. Kalau Ganjar pindah dari PDIP atau keluar dari PDIP, kemungkinan dia bisa ambil pemilih-pemilih yang loyalisnya Ganjar itu bisa pindah ke partai-partai ini. Let's say misalnya PKB itu punya kekuatan di Jawa Tengah dari kalangan Islam tradisionalis, NU yang sangat besar di Jawa Tengah, yang juga sama seperti P3 gitu. Yang sekarang wakilnya di P3 itu, wakilnya Pak Ganjar itu adalah kader P3, Taci Yasin gitu, Gus Yassin. Nah P3 PKB ini punya segmen yang mirip gitu ya, terutama di Jawa Tengah. Dan kemudian ada Nasdem, itu Nasdem yang juga punya kepentingan yang sangat besar di Jawa Tengah karena kalau lu lihat ya, salah satu wakil ketua MPR, Ibu Rery Murdijat namanya, itu adalah kader Nasdem yang maju dari dapil Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah ini jadi penting nih sampai jadi wakil ketua MPR gitu, salah satu caleg dari Jawa Tengah gitu. Karena Nasdem ini kan punya basis kuatnya di luar Jawa. Ketika Ganjar mencoba untuk split gitu ya, pivot dari PDIP ke partai lain atau menjadi non partisan gitu. Ini peluang ini bisa didapatkan oleh Partai Nasdem untuk kembali merestrukturisasi dan memperkuat basisnya di Jawa Tengah. Dan kemudian PKB dan P3 udah tadi, dan lalu kalau Nasdem ini yang belakangan isunya dekat kan nama PKS juga kalau Anies Baswedan masuk gitu kan. Di situ PKS bisa jadi gabung dan PKS juga babak belur di Jawa Tengah kemarin kan karena efek polarisasi dari pemilu gitu. Dan paling enggak
ketika kekuatan PDIP mulai terdekonsentrasi di Jawa Tengah, partai-partai lain menjadi lebih punya opportunity. Makanya posisinya Mas Ganjar di sini menjadi sangat vital untuk didukung oleh partai-partai lain karena mengingat ini ada upaya untuk memasukkan kuda Troya ke kandang banteng gitu. Jadi melakukan pemecahan atau mendekonsentrasi suara PDIP yang sangat dominan di Jawa Tengah. Itu dapil Solo, Boyolali itu aja, itu PDIP 4 kursi loh. Di situ ada Ibu Puan Maharani, ada Aryo Bima gitu ya, Mas Aryo Bimo. Ada di dapil itu. Jadi 4 kursi kayak DPRD Boyolali itu kalau nggak salah 34 kursi dari 40 sekian kursi di sana. Sangat dominan gitu. Itu orang yang DPRD Boyolali itu kayaknya suaranya cuma 200 bangun-bangun, wah gue jadi anggota DPR ya gitu. Kaget dia tuh jadi anggota DPR tuh. Pasti udah nggak nyiapin nggak ada persiapan buat bikin syukuran selamatan tuh orang tuh pasti tuh. Langsung shock dia harus syukuran, harus selamatan untuk kemenangannya di DPR gitu. Itu mendekonsentrasi suara PDIP. Jadi ini daerah yang begitu padat. Jadi ini Jawa Tengah nih. Jawa Tengah sebelah baratnya Jawa Timur sampai sebelah timurnya Jawa Barat. Nah, ini PDIP semua nih. Nah, ini basis utamanya PDIP se-Indonesia nih. Kenapa suara PDIP begitu besar? Karena dia berada di situ konsentrasi pemilihnya, yang mana di situ pemilihnya sangat gemuk. Sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Timur. Paling tinggi itu adalah pemilihnya di Jawa Barat, nomor 2 itu di Jawa Timur, nah, nomor 3 Jawa Tengah. Dia dapat mayoritas di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur gitu. Nah, ketika Pak Ganjar itu diambil oleh partai lain, itu kotel efeknya pengaruh dukungan yang dimiliki oleh Pak Ganjar itu bisa terdekonsentrasi harapannya ke partai-partai lain, sehingga mendukung Pak Ganjar apabila Pak Ganjar mau pivot ya dari PDIP ke partai lainnya atau memilih tidak menjadi kader, itu menjadi langkah yang sangat strategis sebenarnya. Partai-partai pasti nungguin gitu dengan kepentingan untuk mendapatkan sedikit kue di Jawa Tengah, karena kalau ibaratnya ilmu perang gitu ya, menang sedikit di kandang lawan itu maknanya itu lebih berharga daripada menang telak di kandang sendiri gitu. Dapat sedikit bagian di kandang lawan tuh maknanya mungkin lebih besar atau lebih bernilai daripada menang telak di kandang sendiri gitu. Nah, jadi gue melihat apabila partai ini ingin elit ini bersepakat ingin mendekonsentrasi pemilih PDIP di Jawa Tengah, ya salah satu pilihan yang paling baik, ada pilihan terbaik gitu ya, adalah dengan mengakuisisi Pak Ganjar. Ini akan menjadi keuntungan besar gitu. Bisa jadi juga ya, Golkar itu udah kuat di Jawa Tengah sebenarnya. Selain PDIP itu partai yang kuat di Jawa Tengah itu Golkar. Jadi bisa jadi juga Golkar ingin ambil juga Pak Ganjar ini untuk makin memperkuat posisinya di Jawa Tengah juga gitu. Golkar itu ada 11 dapil di Jawa Tengah. Kalau gua nggak salah dia itu dapat 1 dapil 1 kursi dari situ. Jadi kuat sekali tuh Golkar di Jawa Tengah tuh. Jadi ya PDIP Golkar lah. Walaupun dia tidak bagian dari penguasa gitu ya, PDIP dan P3 kan yang jadi penguasa sekarang. Tapi Golkar itu punya akar rumput yang seperti gua sempat singgung juga. Itu agak mirip-mirip sama PDIP. Saksi TPS-nya dari zaman Orde Baru itu masih ada yang belum ganti, bos. Jadi masih atau diwariskan gitu. Kita dulu saksi Golkar, ini Anda lanjutkan dong.
Jadi bapaknya nggak ninggalin surat wasiat harta, bos. Tapi bapaknya ninggalin surat wasiat, lu jadi saksi lagi buat Golkar nih. Kira-kira kayak gitu. PDIP juga kayak gitu. Nah, jadi menurut gua isu mengakuisisi Mas Ganjar ini bagi partai lain tuh sangat menarik gitu. Ketimbang untuk mengakuisisi kandidat lain gitu. Misalnya kayak Kang Emil gitu memang nggak berpartai kan. Mas Anies memang nggak berpartai juga, jadi relatif lebih fleksibel gitu. Tapi kalau mau mengakuisisi, ya Ganjar pilihannya. Karena nih Jawa Tengah nih bos, ya kan? Kandang banteng ini. Dan itu sangat menguntungkan bagi partai-partai pendukung ya. At least partai kayak PKS tuh resistensinya nggak terlalu besar lah di Jawa Tengah gitu, atau di kandang banteng karena mendukung Ganjar gitu. Ya Golkar juga sama tadi gue bilang tuh. Bagi Golkar kan dealnya sekarang gimana caranya minimal ketua umumnya wakil presiden gitu. Ya misalnya Golkar udah dapat Golkar dapat sekitar 13%, 14% ya berapa Golkar? Ya pokoknya sekian belas persen gitu. Ya kan, P3 PKB masuk juga gitu misalnya, atau PKB masuk. Golkar PKB, mungkin udah cukup tuh Golkar PKB. Jadi ya itu tadi Ganjar Erlangga gitu misalnya. Ya bisa-bisalah nanti Pak Erlangga bikin deal sama Caimin gitu. Ya kan, untuk mendukung ini duet Ganjar Erlangga ini, dan itu bisa jadi lawannya Jokowi Prabowo bos. Seperti konten gua yang lain gitu. Nanti kita dibahas di yang lain, gua nggak tahu yang naik duluan yang ini atau yang itu. Pokoknya lu lihat lah gitu. Ini spekulasi liar aja nih. Ya kan, bisa jadi lawannya itu di pemilu nanti Ganjar Erlangga ya, atau Ganjar siapa lawan Jokowi Prabowo. Wah, pusing lu mau mendefinisikan diri lu. Cebong, dua-duanya cebong gitu. Ya kan, kampret, nggak ada yang kampret lagi dua-duanya. Ya kan, Pak Jokowi sama menterinya gitu, Pak Ganjar sama menterinya Pak Jokowi gitu. PKS dukung situ juga, ya kan? Kalau Demokrat tetap muda adalah kekuatan. Daripada gue semakin ngalantur nih ngomongnya, mending sebaiknya kita akhiri di sini aja. Sampai jumpa di konten ngomong sendiri.